Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Puji Lestari dengan NPM 2315061042. Saya dari kelas PSTIB. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan video tugas akhir dari ujian akhir semester mata kuliah KSI. Di sini saya akan membuat video untuk mendemonstrasikan konfigurasi VPN client to site menggunakan pfSense dan OpenVPN. Tujuan dari konfigurasi ini sendiri adalah agar pengguna remote dapat mengakses jaringan internal secara aman melalui internet. Nah, di sini kita akan membuat Certified Authority atau CAA. Nah, pertama kan langkahnya itu kita masuk ke sistem. Nah, di sistem ini kita pilih Certified, terus kita tunggu dulu. Nah, udah ada di sini. Terus kita ke authoritiesnya. Nah, di sini kita udah masuk di authoritiesnya. Kemudian kita buat CA baru. Nah, di sini kita udah konfigurasiin CA-nya. Di sini ada di OpenVPN root CA. Nah, setelah CA ini berfungsi sebagai penerbit sertifikat untuk OpenVPN server dan klien. Nah, selanjutnya kita akan pembuatan sertifikat server OpenVPN-nya. Nah, pertama kita udah masuk ke sistem, terus kita ke bagian certification test ini. Nah, ini kita udah masuk di bagian ini. Pada bagian ini kan ada pilih ADD atau sync. Nah, tapi ini kita udah masukin sertifikat ini akan digunakan oleh server VPN sebagai identitas keamanan dan enkripsi koneksi. Lanjut, setelah ini kita selesai, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi OpenVPN pada servernya. Nah, kita masuk ke VPN-nya. Nah, kita terus OpenVPN. Nah, setelah kita open VPN, lalu kita pilih ADD server. Nah, tapi servernya udah kita masukin di sini, udah kita konfigurasi. Nah, berarti kita di tahap ini kita akan mengatur mode autentifikasi SSL atau TLS-nya. Kita bisa nambahin user di sini. Terus habis nambahin user authentication-nya, sertifikat server, port dan protokol jaringan tunnelnya misalnya itu di ini tunnel networknya ada di 10.10.10/24. Nah, konfigurasi ini menentukan bagaimana server menerima koneksi dari klien VPN. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi OpenVPN pada klien. Nah, kita klik ini, kita akan membuat di sini kayak tadi, kita buka OpenVPN bagian kliennya, lalu kita lakukan konfigurasi agar dapat diakses oleh klien. Nah, di bagian klien ini berfungsi sebagai aplikasi yang menghubungkan perangkat pengguna ke OpenVPN server menggunakan parameter dan sertifikat yang telah disiapkan. Kemudian kita lanjut ke manajemen user VPN. Kita ke sistem. Terus kita pencet user manager ini. Nah, di user manager ini kita akan membuat user baru, misalnya VPN 2 pada tahap ini. Nah, jadi kita bisa buat user baru di ADD ini dan kita juga bisa menghapus user-user yang ada di sini. Nah, user ini dibuat dengan username dan password. Nah, jadi pfSense secara otomatis membuat sertifikat klien
dan mengaktifkannya ke user. Nah, jadi user ini akan digunakan oleh klien untuk open VPN client saat login ke VPN-nya. Lanjut lagi, kita akan melakukan instalasi OpenVPN client export to page. Nah, kita ke sistem, terus kita masuk ke package manager. Nah, tunggu dulu, masih loading. Oke, selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi OpenVPN client export package-nya. Nah, jadi kita udah masuk ke sistem, terus kita masuk ke bagian package manager. Nah, di mana di package manager ini kita cari dan install package-nya, tersebut. Nah, jadi package yang kita gunakan ini memungkinkan kita untuk mengekspor konfigurasi klien OpenVPN dalam format siap pakai. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ekspor konfigurasi OpenVPN pada klien. Nah, jadi setelah itu kita akan pilih di OpenVPN-nya, client export. Nah, di sini udah muncul tampilan kayak gini. Nah, kita itu akan mengunduh file konfigurasi of VPN-nya yang 64 bit ini. Kita bisa unduh. Nah, ini udah berhasil keunduh. Nah, setelah file ini keunduh, file ini akan berisi seluruh parameter koneksi termasuk sertifikat dan alamat dari server. Nah, jadi kita bisa cek nih di sini filenya udah berhasil keunduh. Setelah itu kita akan improve file OpenVPN. Kita akan improve file OpenVPN-nya. Kita config. Nah, dia di sini kita bisa memasukkan username dan password. Kita bisa masukkan password kita 2. Lalu kita klik OK. Nah, jika berhasil, status koneksi akan berubah menjadi connected. Nah, statusnya udah ke connected. Oke, lanjut, coba kita masuk ke command prompt-nya. Di sini kita akan melakukan pengujian konektivitas VPN. Nah, kita akan melakukan ping dari klien ke server VPN dan juga antar klien VPN. Nah, jadi jika komunikasi berhasil tanpa package loss, maka VPN telah berhasil. Nah, di sini kita akan if config. Nah, kita cek IP-nya. Di sini IP-nya udah masuk di 10.10.10.2. Nah, oke, di bagian ini sudah berhasil. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, baik, di sini saya akan melakukan instalasi di laptop lainnya seperti yang barusan kita lakukan di laptop saya. Nah, di sini kita akan lakukan untuk pengujian konektivitas dari VPN-nya. Nah, sama kayak laptop sebelumnya. Di sini kita akan open VPN-nya. Kita akan melakukan improve file OpenVPN-nya. Nah, ini udah connected dia. Setelah udah connected, kita masukin password kita. Kita masukin passwordnya di sini kan VPN satunya ini passwordnya 1. Kita masukin passwordnya 1.
Setelah kita masukin passwordnya satu, kita klik OK dan kita tunggu. Nah, kita udah masukin username sama password. Nah, jadi kita diminta untuk tunggu di sini, dan jika berhasil status koneksi akan berubah menjadi connected. Kita lihat dulu statusnya apakah sudah connected. Nah, statusnya udah berhasil terconnected. Berarti di sini udah berhasil. Selanjutnya kita akan coba ke command prompt dan kita akan melakukan ping terhadap laptop yang ini. Sama, kita ngelakuin if config kita akan ping. Nah, di sini wifi-nya udah masuk di 10.10.3. Nah, jadi udah berhasil juga untuk di laptop yang ini. Nah, oke, setelah kita melakukan setelah kita mengecek IP-nya, apakah IP-nya sudah terkonek di laptop yang ini, ternyata laptop ini sudah terkonek. Kita akan melanjutkan untuk ngeping dari laptop ini ke server kita. Kita masukin IP-nya 10.10.10.2. Nah, kita akan coba ping. Nah, jadi pingnya lakukan ping yang dari klien ke server berhasil. Nah, dan juga antar klien ke VPN juga sudah berhasil tadi kita lakukan. Oke, barusan kita sudah melakukan ping dari klien ke server, dan selanjutnya kita akan melakukan ping juga dari antar klien ke VPN-nya. Kita pakai IP-nya tadi di yang 10.10.10.3. Kita coba ping. Nah, pingnya juga berhasil. Nah, tanpa package load, maka VPN telah berjalan dengan baik. Nah, kita akan cek nih apakah masuk dengan IP-nya di 10.10.2-nya. Nah, ini kita akan cek di web service-nya dengan IP 10.10.10.2. Nah, tampilan dari web service-nya sendiri juga sudah muncul di Laragonnya. Ini ada beberapa, ada PHP MyAdmin, generasi berbakti, dan lain-lain. Oke, di sini kita akan melakukan ping dari klien ke server di laptop yang ini. Kita coba kan ping ulang dari klien ke server. Nah, jadi IP di klien ini IP yang klien itu di 10.10.10.3 IP klien ke server. Nah, untuk dari klien ke server sudah berhasil. Kita akan coba ping dari server ke VPN-nya dengan IP-nya 10.10.10.2. Nah, untuk dari klien ke server juga telah berhasil untuk ngepingnya. Jika konfigurasi ini berhasil tanpa ada packet loss, maka VPN telah berjalan dengan baik dari klien ke server maupun dari server ke VPN-nya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya terkait dengan tugas ini. Nah, jadi konfigurasi ini memungkinkan hak akses jarak jauh yang aman, kemudian terenkripsi, terus lagi dan terkontrol ke jaringan internal. Dengan penerapan OpenVPN, kebutuhan kerja jarak jauh dapat dipenuhi tanpa mengorbankan keamanan jaringan. Nah, jadi mungkin cukup sekian aja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.